agar supaya untuk meredam adanya gerakan yang dipimpin oleh para ahli Torekot untuk menyerang Belanda. Akhirnya jadilah peperangan Cilegon tuh. Itu tidak kita pungkiri, itu ada di kitabnya itu. Kitabnya Utsman bin Yahya sendiri yang mengatakan bahwa perang Cilegon itu merupakan perang fisabilillah yang batil, yang tidak sesuai dengan syarat syariahnya, rukun-rukun dan syarat peperangan. Padahal seorang yang membela negaranya sendiri, ya seperti kita membela negara kita, keluarga kita yang dijajah, itu sudah ada di hadis. Itu adalah syahid. Negara kita, tanah kita, harga diri kita, ya kan, agama kita, itu syahid. Kenapa kok digugurkan, kok dikatakan batil oleh Utsman bin Yahya? Ya karena Utsman bin Yahya menjadi anti Belanda. Dia dibayar menjadi mufti agar supaya untuk mencegah adanya peperangan itu. Itu ceritanya itu. Coba dilihat di kitabnya Utsman bin Yahya yang bernama Manhajul Istiqomah. Murah kok, kalau beli di Shopee murah. Tipis kitabnya. Bahasa Malaysia, Melayu, bahasa Melayu. Tulisan Arab ya? Itu secara itu. Kita tidak tahu. Ya, tulisan Arab pegon, tapi itu berbahasa Melayu. Pakai lafaz Arab tapi berbahasa Melayu. Murah kok itu. Kalau nggak salah 12.000. Enggak Yai, aduh kok nambahi mekal-mekal pikir Yai. Ya enggak, itu gini loh kawan. Kenapa kok aku menganjurkan seperti itu? Belilah kitab yang bernama Atlas Wali Songo. Itu kan karangan daripada Kiai Haji siapa itu yang meninggal itu? Lupa saya itu. Suyoto ya? Nah, itu asli itu. Dia itu banyak manuskrip yang sekarang itu ditinggalkan, diteruskan oleh keluarganya sekaligus santrinya, yaitu Pak siapa itu yang di Malang itu dekat rumahnya Ki Anjas. Itu manuskrip semua. Dan Wali Songo yang menulis bukan hanya dari kalangan anak cucunya sendiri, tapi dari karangan empu-empu yang menjadi pendeta ya, pendeto, kalangan Hindu, Resi. Itu ada itu. Anunya itu, manuskripnya dari saya dulu punya juga, tapi yang tulisan Arab ya. Itu tulisan seperti tulisan Hindu itu loh. Di pohon lontar, daun lontar. Kalau punya saya dulu diambil, dibawa famili saya sampai sekarang nggak kembali. Itu ada itu. Itu manuskrip, bukan hanya ditulis dari kalangan kita, tapi ditulis oleh dari pendeta-pendeta agama lain. Dikatakan orang suci. Ada itu. Makanya kalau masalah manuskrip kan banyak yang dibawa oleh Belanda dan juga Inggris. Gak boleh dibawa lagi ke sini. Indonesia ini kaya kawan. Ulamanya banyak. Berbagai macam agama. Dan dulu itu saling ngayomi. Sampai sekarang. Ada kan negara lain seperti kita. Kita ini seperti hidup pada zaman Rasulullah SAW. Berbagai agama, ya kan, zaman Rasulullah itu. Tapi Rasulullah mengayomi. Bhinneka Tunggal Ika. Itu konsepnya. Walaupun Rasulullah itu telah menaklukkan kota Mekah, ketika itu Abu Sufyan istrinya Hindun itu ketakutan, dia langsung masuk. Ketika datangnya Rasulullah dengan bala tentara kemenangan membongkar kota Mekah, ya kan? Dia masuk, takut dia itu. Tapi mana? Rasulullah nggak pernah membalas, malah mengasihi sayangi, menjaga mereka, agama mereka. Silakan kamu yang menyembah berhala, menyembah api, menyembah apa, silakan, terserah. Aku tidak memaksa. La ikraha fiddin, kata Rasulullah.
tapi gitu. Sama seperti di sini, adat istiadat tetap berjalan. Kok malah ada datang seorang yang gaya oki, ya kan, sok perangi, rusak negara ini. Al-Quran menjelaskan lakum dinukum waliyadin, kecuali kalau mereka itu dari golongan selain agama kita menyerukan suatu peperangan, baru kita melawan perang. Oh, di sini hidup damai, kok menyatakan perang? Ini kan hal yang lucu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita itu harus hidup berdamai, berdampingan dengan agama lain. Itu ajaran Rasulullah SAW. Makanya cepat diterima Islam menyebar di Indonesia ini, tanah Jawa itu, karena dia itu menyebarkan dengan rahmatan lil alamin, tidak merusak adat istiadat, tapi memasukkan Islam ke adat istiadat, sehingga yang dulu itu adalah menaruh sesajen, ya kan, hal yang tidak bermanfaat, kemudian dirubah oleh Wali Songo menjadi selamatan, dimakan bareng. Betul. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merubah. Gitu. Kok malah datang yang baru sok suci, sok benar sendiri, ya kan, mengatakan torekot semua yang ada di Jawa ini adalah torekot Syaitonia. Ini gak kurang ajar. Padahal torekot yang dibawa oleh Wali Songo ini beberapa torekot, Qadiriyah, Wanasabandiyah, yang silsilahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga imam-imam yang lain sampai kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Ali. Kok dikatakan Syaitonia? Seperti Syatoriyah, Tijaniyah, Qadiriyah, Samaniyah, banyak sekali torekot ini. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu memegang 9 torekoh. Makanya diteruskan oleh anak turunnya yang ahli torekot itu. Tapi adakah keturunan Wali Songo yang mengatakan aku keturunan Wali Songo? Gak ada. Apalagi sampai mengatakan aku keturunan Rasulullah SAW. Gak ada. Di negara manapun gak ada. Cuma di Indonesia ini loh yang ada mengaku sebagai nabi dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Saking ngopoi, karena saking ramah tamahnya orang Indonesia untuk menerima semua warga siapapun, karena itu merupakan didikan daripada leluhur-leluhur kita. Ngajeni. Tapi apa balasan mereka? Mereka malah ingin mengambil segala apa yang kita miliki, merusak sejarah kita. Ini keterlaluan ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Anjas turun dulu saya. Terima kasih waktunya, ilmunya. Sehat selalu para pejuang fisabilillah. Semoga mendapat rahmat Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Di situ kawan-kawan, ayo kita sama-sama berjuang lillahi ta'ala karena Allah. Yang mempunyai agama lain silakan dengan atas nama Tuhannya, sebagaimana dulu kita berjuang bersama-sama untuk mengalahkan Belanda. Ini bangsa kita, ini negara kita, ini tanah kelahiran kita. Jangan mau diambil secara kita itu. Jangan mau dinodai Nabi kita sebagai Nabi orang Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Coba lihat negara lain, ada gak yang ngaku Nabi? Kecuali pada zamannya Rasulullah, Musailamah Kadzdzab. Di Indonesia itu ono musaddiq. Loh, mari musaddiq ono sing ngaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Negara liyan ono gak yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada. Cuma di sini. Kenapa? Karena ramah tamahnya orang Indonesia
Setiap orang yang masuk pasti diajeni. Karena itu merupakan ajaran leluhur kita untuk menghormati, menghargai tamu, menghargai siapapun. Di situ kawan. Kita bersyukur punya leluhur yang bagus. Bersyukur. Ya lanjut, silakan. Ya, saya sangat setuju sekali sama Yai Luko ya. Artinya ketika Islam dibawa oleh Wali Songo itu memang membaur dengan budaya. Karena apa? Karena konteks mengislamkan orang Jawa ini sangat susah. Karena apa? Ketika kita membawa Islam dengan iming-iming surga, dengan air terjun, telaga ya, air terjun, terus hamparan sawah yang hijau, taman-taman, terus telaga, semuanya itu ada di Indonesia. Semuanya itu ada di kita itu. Karena apa? Negara kita adalah negara Katulistiwa. Sehingga konsep masuk Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu melalui pendekatan budaya. Sehingga apa? Sehingga apa? Islam masuk itu dengan damai. Bukan dengan cara kekerasan yang mereka ajarkan. Begitu. Artinya seperti Sunan Bonang. Sunan Bonang itu banyak ciptaan-ciptaan suluk-suluk Jawa ya. Di antaranya yang paling yang paling terkenal itu tembang Lir Ilir. Lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo royo tak sengguh penganten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo mbasuh dodo tira kumintir bedah ing pinggir dandamono jrumatono kanggo sebo mingko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane tak surah hiyo. Ini jelas ketika memang cah angon itu, hei orang-orang yang lagi belajar nyantri, angon, diangoni. Untuk apa? Suruh memanjat meraih belimbing. Karena apa? Belimbing itu mempunyai filsafat rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, pinggirannya belimbing itu ada 5 gitu loh. Apa rukun Islam ada 5? Syahadat, sholat, itulah kurang lebih seperti itu. Ya kan, meskipun itu licin, susah gitu loh. Meskipun itu licin, tetap berusahalah untuk mengambil belimbing itu. Untuk apa? Untuk membasuh dodot, untuk mensucikan hatimu. Begitu. Jadi memang ajaran-ajaran seperti itu luar biasa. Bukan ajarannya seperti asah golokmu, asah pedangmu. Bukan seperti itu. Rusak negara. Artinya walaupun sulit dipelajari begitu ya. Dipelajari. Walaupun sulit penekno blimbing kuwi lunyu penekno. Meskipun susah lunyu licin. Karena susah loh. Orang pertama untuk meyakinkan orang dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, susahnya luar biasa. Ini ada cerita. Alhamdulillah kan teman saya itu kan salah satu teman saya dulu saya sebut namanya inisialnya B itu dia itu kerja di Slovakia. Begitu kerja di Slovak sudah beberapa tahun ya kan.
ya ada masalah keluarga sehingga firaq dengan keluarga, akhirnya dia mengambil istri orang Slovakia itu. Dia ngomong, maukah kamu masuk Islam ketika kamu aku ambil sebagai istri gitu kan? Itu apa yang terjadi? Ini terjadi cerita dia itu, bulenya itu cerita karena memang teman saya gitu loh. Cerita, saya pertama masuk Islam itu begitu. Karena apa? Terdoktrin cerita-cerita tentang bagaimana radikalisme dan lain sebagainya diceritakan oleh orang barat itu loh. Takut mendengar suara azan itu, takut mendengar suara beduk pertama karena memang pembauran budaya ya, artinya budaya di sana dengan di sini lain. Karena di Slovakia itu juga mempunyai satu budaya yang bisa dikatakan cerita-cerita mistis tentang terkait vampir, kelelawar itu ada di sana gitu loh. Sampai mau baca syahadat itu, mau menikah, sampai lari menangis dia itu. Seperti itu susah, makanya kan di sini tembang itu lunyu ya penekno. Itu saya iya gitu kan. Kita sebagai kita yang sudah Islam dari lahir, ya kan? Kita biasa aja, tapi orang baru mau itu boleh boleh ditanya sama orang-orang yang baru masuk. Bagaimana sih susahnya ketika kita mau merubah i'tiqad kita untuk membaca syahadat? Itu perlu perjuangan batin yang luar biasa. Saya banyak kok dapat cerita-cerita seperti itu dari teman-teman yang non muslim, ya teman-teman, waduh saya itu dulu begini mau masuk Islam tuh susahnya seperti ini, begitu loh. Nah, ini Islam sudah jadi, sudah ditata oleh para wali yang sedemikian. Indonesia ini sebenarnya luar biasa loh. Negara yang luar biasa, dari berbagai macam pulau, suku, bangsa, agama bersatu padu membentuk menjadi satu, disatukan oleh negara Indonesia. Itu luar biasa. Lihat di Timur Tengah. Timur Tengah itu cuma hanya berapa suku sih? Tapi porak-poranda, sedikit-sedikit perang. Kita tuh makanya kita wajib bersyukur. Gitu loh. Wajib bersyukur di negara ini. Apa sih yang tidak? Makanya kan kadang-kadang kita kan begini. Ada orang mau membuat satu konsep agama tentang khilafah dan lain-lain itu. Masya Allah, apa itu? Itu produk gagal. Yang al-Islamu kafah. Al-Islamu kafah kayak apa sih pengertiannya? Apakah harus pakai jubah? Apakah pakai daster putih yang meronjong sampai ke bumi? Ya kan? Apakah harus pakai ubel-ubelan imamah yang segede ban puso? Tidak, karena memang di hati. Coba kalau kita konsep kita belajar konsep, mana ada yang bisa menetapkan, memanggil ra'iyah atau rakyat kecuali di Indonesia. Itu konsepnya para wali, konsepnya para ulama. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu bahasa apa? Bukan bahasa Indonesia. Permusyawaratan itu bahasa apa? Bukan bahasa Indonesia. Di situ kita tuh mestinya harus bersyukur. Makanya kita jangan sampai dirusak oleh orang yang baru masuk di pertengahan abad, yang meminta isbatnya kepada Ratu Wilhelmina Belanda, ya kan, untuk merongrong sejarah negeri ini. Negeri kita itu sangat luar biasa loh. Saya itu baru tahu kemarin waktu saya hadir di Naat itu bagaimana Panglima Cheng Ho berkoordinasi dengan Sunan Gunung Jati. Itu diceritakan karena apa? Yang bercerita itu adalah cucunya sendiri Cheng Ho. Dibuka manuskripnya, dicocokkan begini. Saya melihat sendiri. Akhirnya apa? Oh iya benar, ketika waktu itu ini bercerita, sama-sama tukar cerita itu, saling. Oh ternyata begitu ya dulu Islam itu masuk. Akhirnya begitu, menambah wawasan kita. Itu loh.
Kenapa? Makanya Islam masuk Islam yang dibawa oleh Wali Songo yang membaur dengan budaya ini masuk dengan damai, masuk dengan akhlakul karimah. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi itu innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Bukan asah pedangmu, asah celuritmu, bukan itu. Bukan berpolitik bukan itu. Ini loh makanya hal-hal semacam ini kita harus budayakan. Negara mana yang sebebas Indonesia mau melaksanakan pengajian apa diizinkan? Mau di Arab, mau ngumpul-kumpul begini kalau nggak diizin, ditangkepi Pak. Kita itu sudah sangat bersyukur, kita bisa bersujud kepada Allah, bebas kita bersujud. Mau siang, mau sore, mau malam, mau fardu dilengkapin, mau tambah sunat, sujud lagi, bebas di bumi Indonesia. Malahan waktu itu disampaikan, ketika negara Andalusia itu kalah perang dengan negara kafir, Allah ganti dengan Indonesia. Sehingga orang bersujud banyak di Indonesia. Ini luar biasa. Relakah kita dipecah belah dengan adu domba orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu? Oh tidak, sebentar dulu. Sudahlah selesai. Saya itu inginnya cuma hanya muhasabah. Mereka itu muhasabah saja, muhasabah diri. Hasibu ampusakum qabla an tuhasibu, muhasabah aja. Karena apa mereka itu? Karena mereka itu bisa dikatakan, kalau saya katakan mereka itu terkena kebohongan jariah dari nenek moyangnya. Mulai dari asakron, cerita-cerita fiktif, fakih muqaddam dan lain sebagainya itu. Islam di Wali Songo itu Masya Allah luar biasa. Suluk-suluk yang diciptakan oleh Wali Songo, ning nang ning gung, itu kan bermakna itu. Ya kan, ning kono ya nang kono, ning kono ya ning kene. Gung ilingo kue marang Sang Hyang Agung. Kan gitu kan, enak. Jadi meskipun kamu ke sana kemari untuk menjajah negeri ini, misal untuk menjelajah negeri ini, ya kan, untuk mencari maisha untuk anak istri, jangan lupa marang Sang Hyang Agung. Siapa Sang Hyang Agung? Allahu Rabbi, kepada Allah. Kan enak begitu. Ojo lali sembahyang. Apa itu sembahyang? Sembahyang itu dipakai oleh orang Buddha, dipakai orang Hindu, dipakai orang Islam. Apa itu arti sembahyang? Sembah ning Sang Hyang, ya kan? Nyembah marang Sang Hyang. Sang Hyang itu siapa? Allah, gitu loh. Nah, konteks ini yang memang harus kita pertahankan di negeri ini. Bukan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit nggak seperti itu, kafir. Allahu Akbar, nggak seperti itu. Apa yang kamu dalil? Pakai dalil man ra'a mungkaran. Bukan saya nggak bisa dalil ya. Man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Saya bisa dalil itu, tapi engkau dhisik. Nggih, gelar saya. Gitu loh. Seperti kemarin kita tolak ada gerakan pemuda Ansor membakar bendera yang berlambatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisannya bendera itu ireng. Bukan kita itu nggak setuju dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita bawa dalam setiap sholat dengan wirid la ilaha illallah. Kita amalkan tiap waktu. Nek sampean nek sampean sholat itu orang mulai dhisik sampai ndonga imam ndonga tetap kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita amalkan, kita baca, kita di dalam hati. Nah kan? Kita tekankan dengan lisan kita dengan berucap selesai sholat fardu itu. Bukan ketika la ilaha illallah ditaruh di bendera ya lain maknanya gitu loh. Bendera ya dilunggui barang ya. Dilunggui tinggo nguyuh itu apakah nggak malah menghina? Lah ini loh, melecehkan, tapi melecehkan kebesaran Tuhan, tapi mereka tidak merasa bahwa itu melecehkan.
Kita memuliakan la ilaha illallah, kita pasang di figura, kita taruh di mana itu, di ruang tamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan dieret-eret di gauning di anu bendera, bukan itu. Seperti contoh saya mengutip bahasanya Gus Muafik, ya kan? Ketika palu dan arit disematkan dalam bendera, kita akan melawan gitu loh. Karena apa? Berbeda. Bukan berarti kita itu menolak palu dan arit. Nyatanya palu kita buat kerja untuk jadi tukang, untuk nutui paku. Arit kita buat untuk ke sawah, untuk ngarit makani kewan, makani apa namanya rojo koyo. Kan jelas itu konsepnya. Ya kan? Itu Pak. Makanya itu sudah jelas konsep negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika itu sudah pas, itu sudah. Itu loh. Makanya kalau ketika Islam disiarkan dulu dengan seperti teriak-teriakannya si Rizik Syihab, sedikit-sedikit Allahu Akbar, rusak tatanan dunia itu. Karena orang Islam di Indonesia. Nggak ada orang Islam, karena mau apa cerita? Coba kalau ketika pada waktu itu Wali Songo masuk ke Indonesia, mau mengislamkan Indonesia, kalau dengan teriakan, oh diancam, karena apa? Bangsa kita Majapahit itu pada waktu kuat-kuatnya kerajaan. Tidak ada Majapahit itu menguasai dari separuh dunia. Mau nantang, ya hancur digelindes. Mau Allahu Akbar perang, ya dilindes karo Majapahit. Diputul ndase karo Gajah Mada. Kan gitu. Makanya Islam itu masuk dengan budaya ini dengan cara damai, membaur dengan budaya. Ning nang ningkung seperti itu kan. Lir ilir. Jelas konsep yang dibawa Wali Songo itu, konsep Islam yang dibawa Wali Songo itu mau diporak-porandakan dengan politik-politik mereka. Mereka teriak PKI, nyatanya mereka sendiri yang PKI. Faruk Barakbah itu sopo, Sofyan Barakbah itu sopo gitu loh. Ketika ngomong begini, oh ini kelakuan PKI gaya baru ini. Anak zina, Belanda sama Jepang. Coba bayangkan, sakit nggak hati kita digitukan? Padahal kita tuh ingin memurnikan nasab Kanjeng Nabi dari fitnah-fitnah mereka, dari kepalsuan-kepalsuan mereka. Itu loh. Saya tahu ketika waktu di Naat itu saya hadir sendiri dan saya siarkan live di situ. Luar biasa ketika beradu manuskrip, data. Luar biasa. Mereka mau apa namanya, mau ngelawan dengan Allahu Akbar bawa senjata pada waktu itu, ya kalah Pak. Wali Songo dilibas dikit aja selesai. Kalau tidak masuk dengan apa namanya, dengan bawa apa yang diajarkan Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, selesai dari dulu. Nggak ada Islam di Indonesia tuh, yakin, aku yakin. Cina, kuat-kuatnya Cina pada waktu itu, kalau kita baca sejarah, Kubilai Khan datang ke Singosari mau nantang perang, diketok kupingnya karo Raja Singosari. Coba bayangkan, kon balik. Itu loh, itu luar biasanya nenek moyang kita itu. Dari sisi musik, waktu di Arab masih perang-perang dari kulit, kita itu sudah bisa menciptakan gamelan yang begitu merdu. Ayo coba. Pada waktu itu belum ada teknologi, ya, teknologi yang untuk bisa membuat alat musik jenis kayak kenul, gong dan lain sebagainya. Kita sudah menguasai itu. Ada alat musik gamelan. Mereka itu terbang aja belum punya, paling gitar. Pada waktu itu gitar sama kulit kerbau di blok begitu kan. Kita itu sudah bisa menciptakan gamelan yang sedemikian rupa, coba bayangkan. Ini satu apa namanya, satu kebudayaan kita yang luar biasa yang harus kita jaga.
korelasi budaya dengan Islam itu memang harus betul-betul kita jaga kemurniannya di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya tidak diporak-porandakan sejarah kita itu, tidak dipelesetkan. Bagaimana nasib anak cucu kita 50 tahun ke depan kalau misalkan makam-makam itu tidak terbongkar saat ini? Anak cucu kita tidak akan bisa mengenal Indonesia. Karena apa? Karena pidatonya para kabib itu begini, kalau tidak ada nenek moyang kami, kamu akan masih menyembah batu dan pohon. Coba bayangkan. Padahal dia datang itu dibawa sama Belanda yang sudah mengislamkan itu dari Wali Songo. Mereka datang itu tinggal ngambil buahnya, itu pun nyolong-nyolong buahnya, nyolong umat NU, nyolong umat NU, kan begitu. Betul nggak? Aku guru Contoh NU. sekarang LBY. Begitu diberi kepercayaan sama NU, orangnya diem kayak benar-benar wali, diem. Iya, enggak. Begitu masa habis jabatannya apa ya? Jatman diakuisisi, NU, ya kan? NU tidak bisa berdiri, tidak akan berdiri NU kalau tidak meminta izin sama Habib. Coba bayangkan, ya kan? Itu kan satu pembelokan sejarah yang masif itu. Pembelokan sejarah yang masif, dan itu tidak bisa kita biarkan. Sekarang ini lagi yang kemarin itu rame, mungkin viral itu, yang pembongkaran makam yang di mana itu, yang di Kumitir. Ceritanya lucu, alhamdulillah saya juga hadir di sana sama teman-teman. Iku ya apa sih ceritanya? Ada kabib ke situ, ya kan? Mimpi Riyadoh nemu gigi, katanya gigi nenek moyangnya, minta izin kepada kepala desa untuk memakamkan gigi itu. 2 tahun kemudian gigi itu beranak jadi 13 kuburan. Coba bayang, coba ngeri nggak? Diakoni, Pak. Hal-hal semacam itu tuh kalau kita sekarang tidak jeli meniti seperti itu, ya selesai kita. Pengakuan mulai nih sekarang nih. Lihat pergerakan ketika ada tausiah, ya, tausiah yang ditausiahkan oleh Kabib bahwa Indonesia Jawa ini adalah bintu tarim, ya kan, merebak kemana-mana. Hall Malang, Hall Solo, Hall Gresik, Hall Jambi. Coba bayangkan. Padahal matinya bukan di Indonesia ya. Matinya nggak di Indonesia. Ali Al-Habsyi itu mah. Iya. Ya. Kan kegoblokan kita itu, ketololan kita. Kenapa sih kita orang yang mempunyai budaya yang tinggi, hati yang lapang, kok mau ditipu oleh orang-orang begitu itu? Mereka dulu, kenapa saya dulu mantan muhibin, saya itu seneng hol-hol itu dulu. Iya betul. Tapi begitu tercerahkan, alhamdulillah saya, najis tralala ketemu Kabib itu, kalau suruh salaman cium tangan itu. Bener. Najis tralala saya. Gimana najis tralala itu? Boten najis mutawasitoh ya. Iya. Ada mukallado, mukafafa, kan gitu. Ini kok ada najis tralala 2025. Najis tralala itu sudah saking kehabisan najisnya itu sudah benar. Karena apa, Pak ya? Karena apa? Ini konsep yang sudah diatur oleh nenek moyang kita yang luar biasa ini, diacak-acak sedemikian rupa. Itu tadi, makanya itu kenapa saya katakan masif, terstruktur dan masif. Lihat bagaimana